Halo, perkenalkan saya Daniel Setoku dengan NIM 1202409. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan dari karya ilmiah kelompok kami. Nah, di sini ada perencanaan sistem prediksi dan pemetaan penurunan muka tanah untuk mitigasi risiko bencana banjir di Cekung, Bandung. Oke. Nah, seperti kita tahu, penurunan muka tanah ini disebabkan oleh fluktuasi air tanah dan aktivitas manusia yang semakin memperburuk risiko terjadinya banjir karena mengganggu sistem perairan, khususnya di Bandung. Nah, walaupun sebenarnya udah ada studi geodetik dan LPS Insar, namun belum tersedia yang versi real time-nya. Jadi kelompok kami akan membuat solusi berdasarkan real time-nya. Nah, bisa kita tengok di sini ada cekungan lapisan di Bandung. Nah, ada tiga rumus masalah kami bentuk. Yang pertama, bagaimana karakteristik penurunan muka tanah di cekungan Bandung dan dampaknya terhadap risiko banjir. Dan bagaimana hubungan antara penurunan muka tanah dengan perluasan area banjir di wilayah Bandung, dan bagaimana merencanakan sistem prediksi dan pemetaan penurunan muka tanah yang efektif untuk mitigasi risiko bencana banjir. Nah, tujuan penelitian ini untuk menjabarkan karakteristik penurunan muka tanahnya dan menguraikan hubungan antara permukaan tanahnya dengan perluasan area banjir dan merancang sistem prediksi dan pemetaan penurunan muka tanah untuk mitigasi risiko banjir. Nah, ruang lingkup yang kami pakai ini ada di Cekungan, Bandung. Nah, yang kami gunakan ini berbasis GPS, INSAR, dan geospasial untuk peringatan dini banjir. Nah, metode penelitian ini kami gunakan untuk deskripsi kualitatif dengan analisis dan sekunder dari literatur ilmiah atau instansi resmi dari yang didapatkan dari tahun 2008 sampai 2023. Nah, sistematika penulisan kami ini yang bab pertama itu ada pendahuluan. Nah, bab kedua itu kajian teori, bab tiga pembahasan, dan bab empat itu simpulan dasaran. Nah, anggapan dasar kelompok kami awal itu penurunan muka tanah ini terjadi akibat kompaksi lapisan lempung dan lanau karena penurunan tekanan air pori. Karena dipicu oleh aktivitas manusia juga. Proses ini bersifatnya permanen, jadi nggak bakal kembali seperti semula lagi. Jadi kami menggunakan teknologi GPS, install, dan GIS untuk efektif untuk memantau informasi yang terjadi. Nah, selanjutnya di bagian kajian teori, penurunan muka tanah. Nah, penurunan muka tanah ini itu adalah fenomena turunnya permukaan tanah secara permanen yang ada di Cekungan, Bandung, yang disebabkan oleh eksploitasi air tanah berlebihan berdampak langsung pada meningkatnya risiko banjir, seperti pada latar belakang juga. Nah, kalau banjir itu merupakan bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Indonesia. Dampaknya ya bisa ke kesehatan, ekonomi, atau infrastruktur juga. Cekungan Bandung juga ini, Cekungan Bandung ini depresi tektovulkanik yang rentan terhadap banjir atau subsidensi dan sistem hidrologi terpusat di Sungai Citarum. Kalau GPS sendiri itu, GPS ini memungkinkan adanya pemantauan informasi tanah dengan akurasi milimeter. Jadi sangat penting untuk mengukurnya dalam jangka panjang di wilayah urban seperti Bandung. Nah, kalau INSAR ini adalah metode radar satelit yang mampu mendeteksi perubahan elevasi tanah dari jarak jauh. Jadi efektif untuk memetakan subsidensi secara spasial karena memang jarak jauh. Sistem prediksi ini maksudnya ini sistem prediksi yang menggunakan AI dan data real time untuk memberikan perencanaan dini ini yang lebih akurat, meningkatkan kesiapsiagaan, dan mengurangi dampak banjir di wilayah raya. Nah, kalau pemetaan risiko ini, dia menggunakan data spasial yang telah didapatkan dari alat-alat sebelumnya untuk mengidentifikasikan zona rawan bencana atau yang aman gitu. Nah, kalau mitigasi bencana ini harus dilakukan untuk pendekatan struktural dan struktural agar masyarakat juga aman dari bencana itu. Lebih ke arah pengurangan dampak. Nah, yang terakhir ini dia data geospasial. Data geospasial ini adalah menyediakan informasi lokasi dan bentuk wilayah yang sangat krusial. Jadi kita tahu kayak mana pemodelan banjirnya secara digital juga. Nah, lanjut hasil dan pembahasan. Nah, karakteristik penurunan muka tanah di Cukong Bandung ini secara singkatnya untuk membahas proses dan hasil analisis penurunan muka tanah menggunakan GPS dan ISAR mulai dari pengolahan data, teknik survei hingga pemodelan spasial penurunan muka tanah untuk mengidentifikasi wilayah terban dampak. Nah, hubungan penurunan muka tanah dengan banjir ini itu ada dua hubungan. Yang pertama itu tidak langsung.
yang tidak langsung ini melalui penurunan muka air tanah dan kerusakan akuifer yang di lapisan tanah air tanah. Nah, yang kalau yang langsung melalui perubahan topografi yang memperluas area banjir dan meningkatkan kedalaman genangan. Jadi tergantung ketinggian kedalaman banjirnya. Nah, jadi rancangan sistem prediksi dan pemetaan penurunan muka tanah bagian ini kami susunnya berdasarkan teknologi untuk prediksi banjir. Nah, selanjutnya kita bisa melihat sini. Di bagian kiri ini kita bisa menengok titik-titik yang digunakan untuk memetakan lokasi. Yang segitiga merah GPS, yang titik 4 kuning itu dari INSAR. Nah, kalau kita lihat yang kanan, kita bisa nengok kalau ada penurunan muka tanahnya yang tertinggi itu di bagian Cimahi. Dan yang paling rendah itu kita tengok di Rancaike. Nah, kita bisa juga nengok tabelnya. Ini yang diukurnya berdasarkan penurunan muka tanah bagian sumurnya. Kalau kita tengok di Cimahi ini, rata-rata penurunannya itulah paling tinggi. Sedangkan yang bagian Rancaike atau Daen Hukolot itu jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata dari Cimahi. Nah, kita bisa juga nilai korelasinya antara penurunan muka air tanah dan penurunan muka tanah juga. Kalau kita tengok, kalau penurunan muka tanah terjadi, penurunan muka air tanah juga mungkin terjadi juga. Jadi tingginya juga akan menurun. Jadi korelasinya bisa dibilang positif. Jika penurunan muka tanah terjadi, penurunan muka air tanah juga terjadi. Nah, di sini kita bisa melihat outputnya, di mana ada mitigasi bencana terjadinya penurunan muka tanah atau banjir gitu. Yang warna merah itu sangat rawan. Yang kuning itu rawan, jadi waspada. Gelombang hijau masih aman. Nah, jadi kesimpulan yang kami dapatkan ini, yang pertama itu bagian karakteristik ini. Berarti kami bisa menyimpulkan kalau Cukang Badung itu mengalami penurunan muka tanah yang bervariasi secara spasial. Wilayah yang paling dapat itu di bagian Cimahi. Dan yang terendah itu di Dayeuhkolot. Nah, data INSAR yang kami menggunakan itu mendukung hasil GPS sebenarnya dengan laju penurunan mencapai 20 cm per tahun. Nah, kalau bagian dampak terhadap risiko banjirnya, sebenarnya penurunan muka tanah ini yang menyebabkan pembentukan cekungan baru gara-gara banjir, hilangnya fungsi dari masa alami, terbentuknya zona genangan permanen, dan modelan Sobe juga menunjukkan kedalaman banjir meningkat dari 3,4 meter harusnya kedalamannya jadi 4,1 kedalamannya. Mekanisme ketarikan ini juga antara subsiden dan banjir ini korelasi yang tidak langsung itu terjadinya eksploitasi air tanah yang menyebabkan penurunan muka air tanah hingga 90% besarnya. Kalau korelasinya langsung itu penurunan topografi membuat ada hubungannya perubahan aliran air tanah dan juga adanya akumulasi air pada air tanah. Nah, pengembangan sistem prediksi dan pengintai ini, jadi kami menggunakan integrasi GPS dan INSAR dengan sistem prediksi banjir. Jadi inputnya itu ada di peta kerentanan dari GPS INSAR dan data dinamis dari TRMM dan ECMWF. Nah, outputnya itu jadinya ada nanti peta risiko banjir ke 2 hari ke depan. Kategorinya itu aman, rawan, dan sangat rawan. Seperti pada gambar yang ini, outputnya. Nah, selanjutnya itu jadi kami ada saran. Pengurangan risiko banjir yang akibat subsidensi ini perlu didukung dengan sistem prediksi real-time berbasis GPS dan INSAR. Resolusinya spasialnya ini bisa sampai ke tingkat desa atau pembaruan rutin peta risiko. Jadi mitigasi zona seperti ini, pembatasan eksploitasi air tanah dan drenase harus diterapkan di wilayah kritis yang sering terjadi banjir. Jadi akan bisa membantu masyarakat untuk mengurangi dampak terkenalnya banjir ini akibat dari subsidi di sini. Jadi sekianlah penjelasan ringkasan dari karya ilmiah pokok kami ini. Terima kasih.